warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Berliana Larsati, NIM 195-221-081 dari kelas AKS 2B akan membuat video mengenai biografi tokoh ilmuwan Islam yang berhasil menjadi seorang penerbang pertama di dunia, yaitu Abbas Ibnu Firnas. Abbas Ibnu Firnas memiliki nama lengkap Abbas Abu Al-Qasim bin Firnas Ibnu Wirdas Al-Taqurini. Beliau lahir pada tahun 810 Masehi di Ronda, Andalusia, Spanyol. Beliau adalah seorang tokoh ilmuwan Islam pada masa kekhalifahan Bani Umayyah di Andalusia atau Spanyol yang telah terlebih dahulu menemukan konsep-konsep dasar mengenai pesawat terbang pertama di dalam sejarah sebelum ilmuwan barat yang bernama Wright bersaudara. Petualangannya dalam ilmu pengetahuan diawali dengan mempelajari Al-Quran di Kutab wilayah Takurina dan dilanjutkan di Masjid Cordoba untuk mempelajari pengetahuan Islam yang lebih luas lagi. Abbas Ibnu Firnas adalah seorang polimatik Andalusia yang menguasai banyak disiplin ilmu seperti fisika, kimia, matematika, astronomi, dan aerodinamika, serta menjadi seorang musisi Andalusia dan penyair berbahasa Arab. Abbas Ibnu Firnas merupakan manusia pertama yang tercatat dalam sejarah yang berhasil mengembangkan alat penerbangan dan sukses terbang dengan menggunakan glider sederhana yang dilengkapi dengan sayap. Alat pertama yang digunakannya ini dikenal sebagai parasut pertama di dunia. Ketertarikan Abbas Ibnu Firnas terhadap pembuatan sketsa pesawat terbang bermula pada tahun 852 Masehi ketika beliau tidak sengaja melihat aksi akrobatik jalanan menantang maut yang dilakukan oleh Armand Firman. Konstruksi pesawat terbang yang diciptakannya pada abad ke-9 berupa kostum yang menyerupai burung karena beliau juga terinspirasi oleh burung yang bisa terbang dengan kedua sayapnya. Abbas Ibnu Firnas melakukan percobaan alat terbangnya untuk yang pertama kali diluncurkan dari menara Masjid Mezquita dari Cordoba menggunakan sayap yang terbuat dari kayu yang diikat dengan kain, kemudian dipasangkan di badannya. Sayap buatannya ini pun berhasil membuatnya terbang walau hanya beberapa menit dan membuat orang yang melihatnya takjub. Beliau mendarat dengan selamat, namun juga mengalami sedikit cedera ringan. Hal tersebut tidak membuat Abbas Ibnu Firnas berpuas diri dan menyerah. Beliau pun kembali melakukan serangkaian penelitian. Pada tahun 875 Masehi, saat usianya menginjak 65 tahun, beliau mulai merancang alat terbangnya yang mampu membawa manusia terbang. Alat terbang itu pun mampu membawanya terbang dari bukit Jabal Al-Arus di kawasan Rusafa dekat Cordoba. Beliau berhasil terbang selama 10 menit, namun sayangnya tidak dapat mendarat dengan baik dan mengalami cedera yang cukup parah. Beliau lupa mengadopsi cara burung ketika mendarat. Setelah diteliti, ternyata burung mendarat dengan ekor untuk mengurangi kecepatannya dan beliau pun mencoba menambahkan ekor pada model pesawat buatannya. Penemuan Abbas Ibnu Firnas ini menjadi terobosan dan eksplorasi pertama dalam dunia kedirgantaraan. Karena prestasinya tersebut, seorang sejarawan barat yang juga merupakan orientalis dan Islamolog ternama, yaitu Philip K. Hitti, menulis dalam bukunya yang berjudul History of Arabs bahwa Abbas Ibnu Firnas ini adalah salah satu tokoh ilmuwan Islam besar sekaligus manusia pertama dalam sejarah yang melakukan uji coba di bidang penerbangan.
Beliau wafat pada tahun 264 Hijriah karena cedera punggungnya yang sangat parah pada saat melakukan uji coba penerbangan terakhirnya dan membuat kondisi kesehatannya semakin memburuk. Beliau adalah manusia pertama yang meninggal akibat percobaan menerbangkan kapal terbang sepanjang sejarah manusia, sehingga namanya diabadikan sebagai lambang keberanian dan dedikasi seorang ilmuwan dalam melakukan eksperimen. Beliau telah menunjukkan kepada dunia bahwa manusia juga dapat terbang seperti burung. Abbas Ibnu Firnas juga memiliki beberapa karya. Yang pertama, Al-Minqalah. Al-Minqalah adalah alat pendeteksi waktu untuk mengetahui waktu malam dan siang tanpa perlu adanya gambar ataupun tulisan. Yang kedua, Abbas Ibnu Firnas berhasil menemukan cara pembuatan kaca dari batu kristal. Yang ketiga adalah Al-Maqota. Al-Maqota ini adalah jam air untuk menentukan waktu. Yang keempat, Abbas Ibnu Firnas berhasil menciptakan gelas berwarna. Yang kelima, dalam bidang astronomi, Abbas Ibnu Firnas berhasil menciptakan simulasi rantai cincin yang menjelaskan pola gerakan planet dan bintang yang disebut Zatul Halqi atau astrolabe. Yang terakhir, Abbas Ibnu Firnas membangun sebuah teater untuk menyelenggarakan pertunjukan edukatif tentang astronomi yang dikenal dengan nama Al-Qubah As-Samawiyah atau planetarium. Terdapat beberapa bentuk penghargaan sekaligus simbol untuk mengenang jasa Abbas Ibnu Firnas khususnya di bidang penerbangan. Pertama, pemerintah Libya mencetak perangko dengan gambar Abbas Ibnu Firnas. Yang kedua, terdapat patung berbentuk manusia dengan kedua sayapnya yang terletak di Bandara Abbas Ibnu Firnas di kota Baghdad. Kemudian yang ketiga, terdapat replika Ibnu Firnas pada saat terbang yang diletakkan di Museum of Australia. Kemudian yang keempat, terdapat salah satu kawah di bulan yang dinamai oleh NASA dengan nama Crater of Ibnu Firnas. Sekian video dari saya, video mengenai biografi Abbas Ibnu Firnas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.